Ya, semakin seru saja sebenarnya pemirsa malam hari ini perbincangan kami di studio. Namun karena waktu yang terbatas, ini saya akan pertanyaan terakhir untuk Bapak berempat sekalian. Saya pertama ke Bang Deddy terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah silaturahmi ini dapat menjadi panduan atau ya bisa mengarahkan koalisi nanti ke depannya? Ya kan minimal dari perjalanan silaturahmi ini kan kita bisa mengetahui apa yang ada di hati teman-teman kita di partai yang lain ya, sehingga kemudian itu menjadi bahan bagi kita untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi ketua umum, bagi partai, DPP partai gitu ya, untuk mempertimbangkan soal bagaimana kita menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Tapi saya hanya minta supaya kita bersabar. Ya, publik bersabar karena tidak ada yang diburu-buru ya. Kita masih butuh waktu kebersamaan supaya kabinet tetap kondusif, supaya pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Biarlah memang elit-elit ini saja yang melakukan komunikasi politik, karena toh pendapat masyarakat sudah diserap melalui survei, bisa melalui lembaga-lembaga. Bisa dinilai sendiri oleh masyarakat begitu ya. Lanjut saya ke PKB, silakan Pak Jazil. Kalau PKB sudah jelas, adem ayem, sudah punya koalisi bersama Gerindra. Tinggal menentukan calon presiden dan wakil presidennya. Itu pun sudah ada stoknya. Oke, sudah ada. Udah ada stoknya, tokohnya itu tinggal dibolak-balik antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, tinggal dibolak-balik aja. Itu kalau di PKB. Dari Perindo seperti apa? Ya, yang pertama saya mendoakan koalisi PKB Gerindra ini konkret gitu ya, sehingga menjadi satu alternatif. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah siapapun yang diusung oleh partai-partai ini, kita berharap bahwa narasinya adalah narasi yang merangkul, menyatukan gitu ya. Nggak harus gontok-gontokan, karena tadi itu ya, bangsa ini dibangun dengan kerjasama, dengan gotong royong. Itu yang penting gitu ya. Oke, terakhir Pak Jayadi. Silaturahmi ini masih merupakan bagian dari proses pembentukan koalisi memang. Karena paling tidak ada 4 faktor yang mempengaruhi pembentukan koalisi itu. Setidaknya satu, presidensial threshold, yang kedua calon yang dianggap potensial, yang ketiga interaksi antar partai, itu silaturahmi antara lain, dan yang keempat baru nanti kemauan elit partainya apa. Yang kulminasinya di situ. Seperti termasuk nanti Bu Mega gimana kan gitu. Jadi apakah dia akan berlangsung sampai menjelang pencalonan atau tidak? Ya itu tergantung tadi. Tergantung ada nggak yang berani mendeklarasikan terlebih dahulu koalisinya sekaligus capres-cawapresnya. Kalau hanya koalisinya belum cukup. Karena capres dan perlu juga peran dari Pak Jayadi untuk bisa menganalisa ini sampai di pemilu 2024. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di studio. Salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, silaturahmi politik ini tidak semata menjalin hubungan antar tokoh politik saja, namun juga menjadi panduan partai politik untuk menilai siapa yang paling tepat bekerja sama demi mendulang suara di pemilu 2024. Tentu saja pemirsa, manuver politik yang kita lihat dan tonton sekarang belum menjadi jaminan gambaran besar arah partai politik di tahun 2024 nanti. Karena kembali dalam politik tidak ada musuh abadi atau teman abadi. Saya Aprilia Putri, selamat malam.